Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur akan hari baru, hari yang indah yang kami yakini penuh dengan berkat Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini, Sabtu 18 Maret 2023, yang tertulis dalam Zakaria pasal yang ke-7 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa sasaran Alkitab sering menempatkan janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin sebagai orang-orang yang perlu dikasihi? Karena mereka ini adalah orang-orang yang lemah, yang punya banyak keterbatasan dan sering terabaikan, bahkan sering menjadi korban ketidakadilan di dunia ini. Anak-anak tidak punya kekuatan seperti orang dewasa, apalagi jika mereka sudah tidak punya orang tua. Demikian juga dengan janda, yaitu perempuan yang secara fisik lebih lemah dari laki-laki dan tidak lagi memiliki suami sebagai kepala atau pemimpin dalam keluarganya. Orang asing juga demikian. Mereka adalah pendatang di suatu negeri atau daerah tertentu yang punya keterbatasan dalam ruang gerak dan aktivitas. Orang-orang miskin juga hidup dalam keterbatasan ekonomi. Sebagai orang-orang lemah dan punya banyak keterbatasan, mereka jarang punya tempat di dunia ini dan di hati banyak orang. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan orang-orang percaya untuk memperhatikan, melindungi, dan mengasihi orang-orang yang demikian, sambil menyadari bahwa diri kita juga adalah orang lemah yang punya banyak keterbatasan. Tetapi Tuhan berkenan mengasihi kita, dan Tuhan menginginkan agar kita dapat dipakai untuk memperhatikan kaum lemah tersebut. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang lemah dan tak berdaya. Itu sebabnya dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 40 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian juga dalam Amsal 19 ayat 7 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jika kita belum mempunyai kemampuan menolong, setidaknya janganlah menindas mereka atau merancang kejahatan dalam hati terhadap mereka untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada banyak orang-orang lemah di sekitar kami yang patut kami perhatikan, lindungi, dan kasihi.
karena mereka punya banyak keterbatasan. Engkau telah memberkati dan mengasihi kami. Kiranya kami juga mau mengasihi mereka dengan tidak menindas atau merancang kejahatan di dalam hati terhadap mereka. Berkatilah hidup kami sepanjang satu hari ini sampai selama-lamanya. Berkati juga pekerjaan kami, agar kiranya hidup kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.